Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam doa. Benar Tuhan, penuhilah kami dengan firman-Mu. Suburkanlah setiap firman itu di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh memahami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh memiliki hati seperti murid yang mau mendengar Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu kami ke depannya dalam pemberitaan firman ini. Mohon Engkau yang berbicara kepada kami masing-masing pribadi. Dan Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu ini juga Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah mengenai saat teduh sebagai gaya hidup sehari-hari. Ini udah jelas banget gitu ya. Jadi kayak sebenarnya tema tapi kayak udah ada konklusinya, udah ada kesimpulannya. Bagaimana saat teduh itu harus menjadi gaya hidup sehari-hari. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka di Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Ini satu ayat yang sangat pendek, kita akan membacanya 2 kali dengan tegas. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya? Kita akan baca bersama-sama ya, sebanyak 2 kali dengan tegas. 2, 3. Tetaplah berdoa. Sekali lagi. Tetaplah berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai saat teduh menjadi gaya hidup sehari-hari gitu ya. Kedengarannya itu bukan hal yang sulit. Kedengarannya juga itu seakan-akan sesuatu hal yang ya kita sudah sering lakukan. Ya, itu sesuatu yang menjadi suatu habit kalau boleh dibilang. Namun Bapak Saudara, ada seorang pastor yang bernama Alistair Begg mengatakan gini. Di dalam kehidupan kekristenan itu tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih sulit dibandingkan mempertahankan kehidupan yang selalu berdoa. Jadi Bapak Saudara, di satu sisi mengatakan bahwa saat teduh menjadi gaya hidup sehari-hari itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi mempertahankan itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak mudah. Mengapa demikian? Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa kita berdoa ketika kita hanya mendapatkan masalah saja. Atau ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Seperti mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal seharusnya tidak demikian. Jika kita melihat dari jemaat mula-mula di dalam Alkitab, kita mengambil contoh begitu ya. Mereka itu sangat mengerti pentingnya itu berdoa dan saling mendoakan satu sama lain di setiap waktu. Kalau tidak berdoa dan tidak saat teduh, sebetulnya itu menunjukkan betapa kita tidak melihat itu sebagai sesuatu hal yang penting. Akan tapi mungkin ada juga yang bertanya dalam benak kita, kenapa sih kita harus saat teduh? Kenapa itu harus menjadi gaya hidup? Bukannya kita sudah pergi ke gereja setiap hari Minggu? Bukannya kita ikut persekutuan ibadah yang lainnya juga, mungkin ibadah doa dan ibadah yang lainnya. Tapi mengapa kita harus memiliki yang namanya saat teduh sebagai gaya hidup kita ini? Ada beberapa hal yang dapat kita lihat bahwa saat teduh itu sebetulnya adalah makanan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tentu tahu ya, kita setiap hari itu butuh makanan. Kalau kita nggak makan, wah itu bisa jadi masalah. Seperti beberapa hari ini, belakangan ini ada berita heboh yang menggemparkan di daerah Kalideres, ada satu keluarga yang meninggal. Dan ternyata setelah diotopsi, mereka itu meninggal dalam keadaan kelaparan. Mereka tidak ada makanan. Mereka perutnya kosong gitu. Dan banyak orang jadi mempertanyakan, kok bisa ya? Kenapa bisa ya? Kok mereka bisa-bisanya meninggal dalam keadaan perut kosong? Kemana tetangga yang lain dan lain sebagainya? Tapi kejadian ini meskipun sangat memprihatinkan, tapi juga membuat kita sadar pentingnya makanan itu bagi kita. Ketika kita memakan makanan jasmani, tentu itu untuk membuat kita kuat secara jasmani. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya harus kuat secara jasmani, tapi kita juga perlu kuat secara rohani. Kita memerlukan kekuatan rohani itu yang asalnya merupakan dari firman Tuhan tentunya. Lukas pasal 4 yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi memerlukan adanya persekutuan dengan Tuhan. Bapak Saudara, tadi kita sudah sama-sama membaca 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 ini. Ayat ini sangat pendek begitu ya. Dan mengingatkan untuk tetap berdoa.
Tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya ini, Paulus ini bukan hanya sekedar mengatakan tetaplah berdoa. Tapi kata-kata yang digunakan itu adalah jangan berhenti berdoa. Janganlah berhenti untuk berdoa. Jadi sebetulnya Paulus itu tidak hanya menasihatkan kepada jemaat Tesalonika ini untuk tetap berdoa, tapi justru dengan menguatkan mereka untuk jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Ini lebih kuat daripada sekadar tetaplah berdoa. Bapak Saudara, berdoa itu membawa kita pada keintiman dengan hubungan kita dengan Tuhan. Juga menunjukkan kebutuhan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita harus memberikan waktu untuk menjadikan itu sebagai gaya hidup kita gitu. Berdoa itu kepentingannya dan kegunaannya itu untuk pertumbuhan kita, membangun relasi kita dengan Allah dan membangun iman kita, menguatkan kita. Bapak Saudara, di tengah banyaknya persoalan ketika menjadi seorang Kristen gitu ya, mungkin ada konflik di tengah-tengah keluarga, mungkin ada diskriminasi yang kita terima, tapi sebetulnya ada hal lain yang menjadi persoalan di antara orang Kristen, yaitu lambatnya pertumbuhan rohani. Walaupun ada orang percaya yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang percaya, mungkin dari lahir, sekolah minggu, begitu lahir juga langsung ke gereja begitu. Tapi sebetulnya pertumbuhan rohaninya itu masih sangat lambat. Masih anak-anak secara rohani. Baik dalam hal pengetahuan Alkitab maupun dalam hal tingkah laku. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa maju secara rohani? Bapak Saudara, kemajuan rohani itu bukan sesuatu yang bisa diwakilkan begitu ya. Nggak ada yang bisa mewakilkan pertumbuhan rohani kita. Kita nggak bisa menyalahkan kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, kita menyalahkan misalnya pasangan kita, atau orang tua kita, atau bahkan pendeta di gereja. Untuk menjadi dewasa dan maju, seseorang itu harus memiliki pengalaman mereka sendiri dan berjuang keras untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Juga demikian dengan ketika kita ingin dewasa secara rohani. Penting sekali bagi kita untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk bersekutu dengan pencipta kita. Inilah yang kita sebut sebagai saat teduh. Inilah yang kita sebut dengan doa. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam menjadikan diri kita dewasa secara rohani, tentu ada hal-hal yang perlu kita pelajari bersama sebagai teladan hidup kita. Kita harus ngikut yang seperti apa nih? Seperti apa sih kita harus bersaat teduh gitu ya. Kita kan sama-sama melihat dan mempelajari melalui kehidupan pencipta agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Boleh seseorang membacakannya bagi kita semua? Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Terima kasih. Lalu kita akan baca lagi Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Boleh seseorang kembali membacakannya? Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Amin. Lalu kita akan sama-sama melihat lagi Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Boleh minta tolong seorang membacakannya lagi bagi kita? Pada waktu ia itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalaman ia berdoa kepada Allah. Amin. Lalu Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya datang Yesus. Terima kasih banyak. Dari sini kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus ya. Bahwa dia pagi subuh sudah berdoa. Dia memiliki puasa 40 hari dan berdoa semalaman. Dia juga terbiasa untuk datang ke tempat-tempat berdoa dan berdoa dengan penuh pergumulan. Bapak Saudara, Yesus menunjukkan seperti apa sih doa yang menjadi aktivitas yang tidak pernah tergantikan itu. Maupun dia pelayanan, maupun dalam keadaan seperti apapun, Yesus terus berdoa, senantiasa berdoa, dan itu menjadikan gaya hidupnya. Bapak Saudara, kita melihat teladan demi teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kita juga bisa melihat bagaimana menjadikan saat teduh itu sebagai gaya hidup kita juga. Ketika kita menjadikan saat teduh sebagai gaya hidup kita, berarti ketika kita bergumul dalam satu masalah, di sanalah kita harus datang kepada Tuhan.
Bukan hanya ketika misalnya masalah itu sudah menjadi sesuatu yang besar dan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tapi di dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, di sana kita harus datang kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan dari apa yang Tuhan Yesus teladani ini, kita akan melihat 3 hal. Yang pertama, kita akan sama-sama membahas itu tentang perlunya ada waktu yang tepat untuk berdoa dan saat teduh. Saudara, sebenarnya Alkitab tidak menjelaskan gitu ya, tidak mengemukakan dengan tepat jam berapa sih yang harus digunakan untuk saat teduh. Akan tetapi, beberapa ayat akan membantu kita dalam aspek ini. Pertama, mari kita membuka kembali Alkitab kita dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Boleh minta seorang membacakannya bagi kita. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, Bapak Saudara, demi didengar oleh Daniel ini bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya yang ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dikatakan ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Dari ayat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Daniel itu berdoa, bersekutu dengan Tuhan itu pada waktu tertentu dan setiap hari. Ada penekanan di situ yang seperti biasa dilakukannya. Dan karena kebiasaannya ini, musuh-musuhnya itu menjadikan kebiasaan berdoanya ini sebagai sesuatu untuk sebagai perangkap untuk dia gitu. Sehingga mereka itu menggoda Raja Darius untuk mengeluarkan suatu perintah agar siapapun yang sembahyang kepada siapa saja kecuali kepada Raja Darius itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan Daniel akhirnya tertangkap karena ia memang secara rutin dan setiap hari bersekutu kepada Tuhan. Bapak Saudara, kita juga harus menyediakan waktu yang cukup untuk saat teduh. Waktu yang mungkin terlalu sedikit atau terlalu terburu-buru akan membuat kita tidak dengan leluasa untuk datang kepada Tuhan dan membuat kita mungkin akan terpecah konsentrasinya. Ada sebuah cerita tentang seorang perwira angkatan bersenjata Inggris namanya Kolonel Gardiner. Dia adalah seorang Kristen yang baik dan selalu rutin dengan saat teduhnya. Ketika dia harus berangkat jam 4 pagi, maka ia akan bangun jam 2 pagi untuk mempunyai waktu yang cukup untuk saat teduhnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, kita juga harus menyisihkan waktu yang terbaik bagi kita untuk kita bersaat teduh. Dan Tuhan Yesus juga menganggap jam awal tiap hari ini sebagai jam yang baik begitu ya, untuk membaca, untuk merenungkan, untuk dia bersaat teduh. Di Markus pasal yang pertama 35 tadi dikatakan bahwa dia pergi berdoa pagi-pagi benar, waktu masih gelap. Dan ketika banyak orang lain itu menganggap mungkin pagi-pagi itu adalah hari yang terbaik gitu. Ada beberapa pepatah yang mengatakan begini, jam pagi itu jam emas, jam siang itu jam perak, dan jam malam adalah jam logam. Namun sebetulnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya jam manapun itu adalah sesuatu yang baik. Yang pasti kita hanya perlu menyediakan waktu itu bagi Tuhan. Persekutuan itu secara pribadi dengan Tuhan, mau itu jam pagi, siang maupun malam. Lalu yang kedua, selain waktu, kita juga perlu menyediakan yang namanya tempat untuk kita bersaat teduh. Kita harus mencari tempat yang tenang. Kenapa begitu Bapak Saudara? Ketika tadi kita membaca waktu dibilang Tuhan Yesus pergi bangun pagi untuk berdoa, mungkin salah satu alasan mengapa dia melakukannya itu karena di pagi hari masih tenang, masih belum terlalu banyak orang. Di sanalah ketika misalnya di siang hari dia mungkin aja bisa lebih terganggu doanya ketika sudah mulai banyak orang yang beraktivitas. Kita dapat melihat juga Markus 1 ayat 36 dikatakan bahwa Simon dan kawan-kawannya itu menyusul Tuhan Yesus walaupun pagi-pagi, dan dia memberitahukan bahwa semua orang mencari Engkau. Tuhan Yesus kemudian mencari tempat yang sunyi dan sepi. Dia keluar pada dini hari. Bapak Saudara, saya juga memiliki sebuah rutinitas yang sangat saya gemari ketika saya berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Rutinitas itu aktivitas itu namanya adalah walking prayer. Ini adalah sebuah kegiatan ketika saya itu sudah selesai membaca satu bagian firman Tuhan,
saya akan menyiapkan waktu yang cukup panjang, mungkin sekitar 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam, dan mungkin ini nggak setiap hari, tapi ini adalah aktivitas yang saya senangi. Saya akan berjalan-jalan sendiri, mencari tempat yang sepi, dan saya akan berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Saya sengaja menyisihkan waktu tersebut untuk berdoa bagi banyak hal, atau mungkin saya hanya sekedar diam untuk saya bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Saudara, kegiatan walking prayer ini sangat menolong saya untuk saya pulih dari banyak hal yang mungkin membuat saya sibuk dan terburu-buru ketika saya datang berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Untuk memulai saat teduh ini mungkin kita perlu menyiapkan tempat itu. Selain waktu, kita perlu menyiapkan tempat yang tenang, tapi juga mungkin jangan terlalu nyaman gitu ya, terlalu enak. Karena mungkin kalau terlalu enak dan terlalu nyaman, kita akan malah justru tertidur gitu ketika kita saat teduh. Dan malah persekutuan kita dengan Tuhan juga bisa rusak. Kemudian yang terakhir, sama seperti ibadah, kebaktian, saat teduh kita juga perlu memiliki yang namanya susunan acara gitu Bapak Saudara. Misalnya, pertama-tama sebelum mulai saat teduh kita menenangkan hati kita, lalu kita menyingkirkan setiap hal yang membuat kita pusing dan sibuk dengan diri kita sendiri. Usirlah pikiran-pikiran lain yang datang kepada kita, yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Lalu kemudian mulailah kita membaca Alkitab. Jika kita tidak punya yang namanya bahan bacaan untuk saat teduh, cobalah untuk kita membaca Alkitab secara berurutan. Mungkin dari Kejadian pasal yang pertama, 1, 2, 3, setiap hari pasal 1. Selesaikanlah bacaan itu, dan tapi kalau kita juga punya bahan bacaan sendiri, misalnya dari bacaan-bacaan saat teduh yang sudah ada di internet, ataupun kita punya bukunya, itu juga hal yang baik. Jadwallah bacaan-bacaan itu dan jadikanlah itu perenungan bagi kita. Renungkanlah bagian dari Alkitab yang telah kita baca. Mungkin bisa kita catat, kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dari bacaan tadi, apakah ada perintah Tuhan yang harus kita taati? Dari bacaan tadi, adakah dosa yang Tuhan tegur kepada kita? Adakah buah pikiran yang baru yang datang tentang Allah, tentang Kristus, tentang manusia, dan yang lainnya? Tulislah semuanya itu dalam buku, dan catatlah hal-hal apa saja yang sudah kita temukan yang baru pada hari itu. Mungkin kalau ada ayat yang memberkati kita, bisa kita garis bawahi. Atau mungkin bisa kita hafalkan untuk hari-hari itu, untuk kita ingat dari pagi sampai malam hari. Kemudian kita akan mulai berdoa. Berdoa mungkin kita akan memulainya dengan pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan dan muliakanlah Tuhan. Kita bisa mulai dengan sebuah nyanyian begitu ya, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita terima dan atas apa yang telah kita baca dalam renungan kita pada hari itu. Kemudian berdoalah. Bapak Saudara mungkin juga bisa mengikuti cara saya sebelumnya dengan walking prayer itu. Berdoa dengan menyisihkan waktu yang cukup panjang untuk berjalan dan mencari tempat yang lebih tenang, dan di sana berdoa, berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Atau mungkin ketika kita memiliki pokok-pokok doa sendiri, mungkin itu juga bisa menjadi doa kita kepada Tuhan dalam saat-saat teduh kita. Yang terakhir, yang paling penting adalah ketika kita selesai, jangan lupa untuk menaati apa yang telah kita terima dan kita baca pada hari itu. Seperti yang menjadi nasihat Musa kepada Yosua, demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bapak Saudara, segala usaha kita untuk berhasil dalam saat teduh akan gagal kalau pada akhirnya kita tidak menaati apa yang telah kita baca, apa yang telah kita renungkan pada hari itu. Bapak Saudara, Yosua disuruh untuk merenungkan firman Allah siang dan malam. Mengapa?
supaya ia bisa bertindak secara hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Marilah kita juga memulai saat teduh kita ke depannya sebagai gaya hidup kita, di mana kita juga akan mengikuti setiap apa yang sudah kita baca, sudah kita renungkan pada hari itu, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang telah kita terima pada hari itu. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Minta kesediaan contoh Periade untuk memimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk nasihat dari Tuhan, bagaimana kami dikatakan kembali untuk terus bersatu teduh dan bukan saja melakukannya sekali-sekali, tapi secara teratur Tuhan, secara rutin, menjadikan gaya hidup saat teduh dalam hidup kami. Tuhan, biar kiranya Engkau boleh pimpin, ini boleh memberikan kekuatan bagi kami dan dorongan dan semangat untuk selalu mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apalagi dalam hidup kami ada pergumulan, ada kesulitan, ada kekhawatiran, dan biar kiranya melalui saat teduh yang akan kami lakukan, kami responi, itu boleh menguatkan kami. Bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.